setelah pesan-pesan berikut lewat. Karena yang mengganggu konsentrasi bukan joran lewat, bungkusan yang nabawa. Makanya itu penceramanya nak tahu warna bungkusan. Kalau bungkusannya kantongan hitam, kemungkinan gula pasir atau kue bolu tanpa mirip. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita datang kemari, silaturahmi juga perlu diperkuat. Kenapa? Kemarin kan musim politik ya, sudahlah. Mari kita sambung kembali silaturahmi, karena hal yang paling susah untuk termaafkan ketika hamba meminta maaf ke sesama hamba, itu yang paling susah ketemu. Betul tidak? Tapi kalau hamba kepada Allah, kita ke masjid, kemanapun Allah ada di mana-mana. Tapi kalau kita sesama hamba, ya Allah, susahnya ketemu. Bagaimana kita mau bersua setelah pesan-pesan berikut lewat. Karena yang mengganggu konsentrasi bukan joran lewat, bungkusan yang nabawa. Makanya itu penceramanya nak tahu warna bungkusan. Kalau bungkusannya kantongan hitam, kemungkinan gula pasir atau kue bolu tanpa mirip. Ya, kalau kuning coklat berarti brocil, brownies pisang. Kalau kantongannya kentara masuk dosnya hijau putih berarti Amanda brownies daun pandan. Putih coklat Amanda brownies original. Kalau kentara dosnya merah kuning berarti Adijaya, kue bolu isinya. Iya, karena saya mirajana Pak bungkus kan. Kalau dosnya kecil, putih merah, putih biru berarti 31. 3 kue dan 1 kuah. Dia masih dengan apa jawabnya? Adakah 100? Insya Allah malam hari ini saya akan menjelaskan 3 penyesalan orang mati di saat ditanam ke liang lahatnya. Tidak ada hal yang dia bisa dapatkan lagi kecuali menyesal dan meminta kepada Allah. Penyesalan yang pertama, tidak ada satupun catatan amalnya tercatat. Kenapa bisa? Karena tidak ada sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah. Karena yang pertama kali akan dihisab dari hamba Allah adalah sholatnya. Biar dia rajin berbaik kepada orang, baik hubungannya kepada manusia, baik hubungannya kepada tetangga. Biar dia baik, rajin bagi sembako karena cale, rajin bagi sarung karena cale, rajin bagi uang karena cale. Tapi kalau tidak ada sholatnya, apa yang akan dicatat oleh malaikat? Kau kira di dalam kubur malaikat bertanya, yang jawab seenak-enaknya itu adalah mulutmu? Bukan. Yang jawab itu sholatmu. Ketika malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, kamu nanya, apa kamu nanya? Dijawab kok betul. Bukan itu jawabannya. Jawabannya itu adalah sholat. Salat akan berkata, raditu billahi rabbah, Tuhanku Allah, wa bil islami dina, agamaku Islam, wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad nabi dan rasulku. Makanya perbaiki salat. Ustaz, saya sudah rajin salat, tapi katanya salat bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Betul. Cuma banyak orang salat tapi dia tidak salat. Kenapa? Karena dia tidak faham. Dia tidak tahu. Dia sholat hanya untuk menutupi keresahan jiwanya, bukan sebagai penghambaannya kepada Allah. Jalaluddin Rumi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Bagaimana kita mau kenal Tuhan kalau diri sendiri kita tidak kenal? Makanya sholat itu adalah dirimu. Itulah kenapa tiap tahun Isra Miraj diadakan peringatannya, supaya kita belajar kepada ulama. Cuma yang datang menceramah bukan ulama, telama. Bagaimana tidak mirip sama yamu? Datangkan ulama supaya kita belajar. Saya pernah belajar satu waktu itu tafsir Jalalain, guru Tawahab Zakaria Al-Mukarram Al-Mu'attaran Al-Marhum. Saya seperguruan sama beliau. Seperguruan seleting lagi. Cuma tidak baku dapat. Kenapa? Karena saking banyaknya orang dulu sekolah itu di pesantren Mangkosok, dari Mangkosok. Waktu itu kebetulan saya tidak bolos, kan saya rajin bolos dulu, rajin lompat pagar. Kebetulan itu pula yang dibahas tentang Isra wal Mi'raj.
maksud dan maknanya kenapa di tiap langit ada nabinya. Ternyata itu sifatnya sholat. Cuma jarang sekali yang menyampaikan seperti itu. Paling yang didapat setiap Isra Mi'raj, yang didapat kendaraannya Rasulullah secepat kilat. Tidak pernah berubah Pak, Bu. Tetap Burak. Biar tahun kapan tetap Burak. Tidak mungkin Avanza. Betul tidak? Betul. Tidak mungkin Honda Jazz. Tetap Burak. Kendaraannya Rasulullah. Tawar menawarnya di langit dari 50 kali sambayang, dimentok sampai di 5 kali. Itu terus tiap tahun. Itu terus didapat. Siapapun penceramahnya itu terus. Tapi tidak pernah membahas apa makna di balik sholatnya. Kenapa di langit pertama Nabi Adam, di langit kedua Isa dan Yahya, di langit ketiga Nabi yang mirip dengan saya, Nabi Yusuf. Mirip, bukan gantengnya. Miripnya karena ada kumisnya, ada jenggotnya. Coba Nabi Yusuf ganteng. Ganteng Nabi Yusuf. Kenapa itu maknanya? Adam di langit pertama karena tidak sah sholatmu kalau tidak seperti Adam. Adam itu suci dan taubat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Adam itu suci. Kenapa Adam suci? Karena Adam itu tercipta dari tanah. 3 jenis najis. Najis yang berat dicuci 7 kali air, 1 kali tanah. Siapa yang dicipta dari tanah? Ya cuma Adam. Lalu Siti Hawa, innal mar'atan khuliqat min dila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk paling bengkok paling kirinya Adam. Lalu ditiupkan udara oleh Allah, kun fayakun, puh, jadi maka jadilah. Maka namanya udara. Bahasa Arabnya hawa. Halo? Sudah paham? Makanya kalau kita kepanasan, kedinginan, apa dibilang? Panasnya hawa, dinginnya hawa. Tidak mungkin kau bilang panasnya Adam. Ada apa dengan Adam? Cukup lu. Yang disebut itu hawa. Lalu kita ini tercipta dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Apa yang keluar dari tulang sulbinya laki-laki dan tulang rusuknya perempuan. Kita itu tercipta dari air yang hina. Air yang hina. Itulah kita. Tidak mungkin air kencing. Itu yang pertama, Adam itu suci. Yang kedua, Adam nabi yang pertama kali bertobat. Kenapa Adam bertobat? Bukankah para nabi dijaga dari dosa? Tidak ada dosanya. Ada dosa. Tidak ada dosanya Ustaz. Kenapa ada dosa? Memang dijaga dari dosa, tapi kesalahannya sebagai pembelajaran karena ada sebab. Inna likulli syai'in sababa. Sesungguhnya setiap sesuatu ada penyebabnya. Nabi Adam itu harus turun ke bumi karena Allah sudah berfirman kepada malaikatnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka Adam harus turunkan. Apa penyebabnya? Ya bersalah. Apa salahnya Adam? Makan buah kulit. Coba jalan kota jangan makan itu hari atau roti maros. Aman di barang-barang. Buah kulit tidak makan. Makanya Adam diturunkan, diusir dari surga, diturunkan di bumi. Adam dipisah dengan Siti Hawa. Sudah diturunkan, dipisah lagi. Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, bukan di Wajo. Beda kisahnya itu. Beda kisahnya itu Ali dengan Sarifah. Memang Ali dari India, Sarifah dari Wajo. Ketemunya bukan di Jabal Rahmah tapi Trans TV. Karena bermasalah. Betul tidak? Makanya Adam bertobat. Apa tobatnya Adam? Itulah kenapa sehingga Allah berfirman, "Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterimalah tobatnya Adam. Cuma istighfarnya Adam bukan astagfirullah, apalagi astaganada. Bukan istighfar itu. Astagfirullah bukan istighfar. Tapi istighfarnya Nabi Adam, wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk hambamu yang merugi. Itu istighfarnya Adam. Maka tidak diterima kita punya ibadah kalau tidak bersuci dan tidak sempurnakan taubat. Itulah sebahagian para ulama hakiki, ulama tasawuf, memfokuskan setelah kau bersuci, sebelum menghadap kepada Allah mengucapkan takbiratul ihram, maka sebelumnya kau bermunajat dengan mengucapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatak. Bapak Ibu, saya mau maaf, saya penceramah bukan pelawak. Cuma memang sekarang ini kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku gitu. Pernah saya ceramah datar, tinrongasi jamaahnya datar. Saya rubah ceramahku supaya tidak ada tidur. Ku kasih takut nih.
Kalau bukan kubahas kiamat, gempa bumi kah, gunung meletus, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, atau seperti pelenan Indosiar mati tertindis gas 3 kilo, atau mati tertimbus sembako karena rajin kumpul ke sembako na cale dan patina na coblos. Nanya mantang mau terengaseng nih. Sisa nenek-nenek 2 orang di sampingku. Ngapain nenek-nenek bertahan? Saya kira sadar nih ternyata tena toto melupal. Orang tuh lipale pantasan tena normal lah katena lagi. Maka saya rubah model ceramah seperti ini supaya tidak ada merasa bosan dengarkan ceramah. Insya Allah ada hikmah di bawah pulang nanti. Amin ya rabbal.